guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Krisna Sudaratama di channel Semansaka Voice Official. So, di sini saya akan memberi sedikit tutorial bagaimana memakai serta menikmati cara kita bermain bass dengan santai. Jadi teman-teman, di sini hal utama yang perlu kita ketahui adalah kita harus menjadi satu dengan alat musik yang akan kita mainkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus merasakan bagaimana bentuknya tuh seperti apa. Ini tuh bentuknya seperti apa. Ini tuh bentuknya seperti apa. Jadi buat teman-teman, kunci utama yang harus kita ketahui adalah kita harus bisa menyatu dengan alat musik yang akan kita pakai. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah part-part yang ada dan yang melekat serta nama-nama apa aja yang ada di alat musik yang akan kita pakai. Headstock gitar bass ada di bagian paling atas gitar. Bagian ini terbuat dari kayu yang pada bagiannya terdapat tuner yang terbuat dari logam dan juga knot. Pada bagian ini, sang perusahaan membuat gitar mencantumkan logo, nama, atau merek gitar mereka. Biasanya, bagian ini juga mempunyai karakter untuk sendiri-sendiri, tergantung dari si pembuat gitar. Knot adalah sebuah bantalan kecil yang digunakan untuk menyangga senar gitar agar bunyi yang keluar terdengar nyaring. Tanpa knot, maka suara gitar tidak akan terasa nyaring. Hampir semua merek gitar mempunyai knot yang sama, yaitu putih. Tuner gitar bass terdiri dari 4 buah, tergantung dari jumlah senar yang ada. Satu senar mewakili satu tuner. Bahkan baku dari tuner gitar bass adalah material mekanik yang sangat kuat, yaitu logam, baik itu jenis tembaga, besi, stainless steel, bahkan titanium. Fungsi dari tuner adalah untuk mengatur kekencangan sebuah senar, hingga senar bisa disistem atau bahkan lainnya, atau bisa dikatakan di tuning. Fret adalah besi melintang pada fingerboard or fretboard. Fret terbuat dari bahan logam. Fungsi dari fret sangatlah vital karena untuk menentukan nada atau suara pada senar. Kemudian selanjutnya adalah body. Badan gitar adalah bagian yang paling menonjol pada gitar. Karena hampir 85% gitar terdiri dari badan gitar. Badan gitar juga menjadi ikon tersendiri bagi para pemegang hak cipta gitar. Bentuk dari badan gitar sangatlah beragam dan bervariasi, tergantung yang membuat gitar. Bridge gitar bass sangat memegang peranan penting bagi kualitas gitar bass. Bridge yang jelek akan menyebabkan senar gitar bass kurang optimal, mulai kendor dan sebagainya. Berbeda dengan bridge gitar akustik yang terbuat dari bahan kayu, bridge gitar elektrik terbuat dari bahan logam yang kuat dan kokoh. Bridge pada bass juga bisa di-setel juga. Tone control. Volume berguna untuk mengecilkan suara dan mengencangkan suara yang dihasilkan. Sedangkan tone control berfungsi untuk mengatur tone pada gitar bass. Pickguard pada gitar bass adalah bagian berwarna hitam pada bagian bodi gitar. Fungsinya adalah untuk melindungi bodi gitar dari gesekan pick. Tentu saja karena bodi gitar terbuat dari kayu, sedangkan pick terbuat dari bahan yang kuat. Pickguard juga terdapat pada jenis gitar yang lain, yaitu gitar akustik dan elektrik. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah bagian-bagian senar. Jadi mulai dari bawah nih, ini adalah senar G. Nah, kemudian di atasnya lagi, senar ini adalah senar D. Kemudian di atasnya lagi senar A. Kemudian yang paling atas adalah senar E. Jadi tanpa kita tahan di fret, bass tersebut berbunyi E, A, D, G kalau dipetik dari atas. Kalau dipetik dari bawah, kuncinya adalah G, D, A, E. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita memposisikan, gimana cara memetik yang enak, bagaimana cara teman-teman semua bisa menikmati secara santai
bermain bass tersebut. Untuk tangan kiri yaitu picking, kalau namanya tuh picking. Di sini tuh kita lihat teman-teman, jempol, kemudian kedua tangan ini yang paling berguna adalah kedua tangan ini, dimana tangan jempol itu dipakai untuk tumpuan aja. Jadi tangan jempol biasanya kalau aku main di sini tuh, kalau aku main menikmati tuh jempolnya di sini ya teman-teman. Kemudian yang jari telunjuk di senar nomor 1, yang nomor 1 dari atas, kemudian yang jari tengah ada di senar nomor 2 dari atas. Nah, itu sedikit pengenalan mengenai part-part apa saja yang ada di bass, kemudian bagaimana kita menyatu dengan musik bass tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar soal tangga nada. Buat pemula teman-teman semua, kita harus sebelum kita memainkan sebuah lagu, tentunya kita harus tahu dan kita juga harus paham setiap nada-nada yang kita petik nanti. Jadi buat teman-teman yang harus kita hafalkan, dari yang pertama adalah setiap nada yang kita tekan dan setiap fret. Jadi untuk yang pertama, nada yang paling atas, senar yang paling atas yaitu E. Kemudian naik setengah lagi F, kemudian naik setengah lagi F crash, kemudian naik setengah lagi G, kemudian naik setengah lagi G crash, kemudian naik setengah lagi A. Untuk untuk senar yang kedua itu dimulai dari A, kemudian naik setengah lagi ke A crash, kemudian naik setengah lagi B, kemudian C, kemudian C crash, kemudian D. Untuk senar yang ketiga dimulai dari D, kemudian naik setengah lagi D crash, kemudian naik setengah lagi E, kemudian naik setengah lagi E F, kemudian naik setengah lagi F crash, kemudian naik setengah lagi G. Kemudian buat senar yang terakhir dimulai dari G, G, kemudian naik setengah lagi G crash, kemudian naik setengah lagi A, kemudian naik setengah lagi A crash, kemudian naik setengah lagi B, kemudian naik setengah lagi C. Jadi buat teman-teman, kunci bass itu sebenarnya simbol ya, cuma mengurutkan dari E, F, G, A, B, C, D. Jadi buat di sela-sela antara A sama G sama A itu ada tengah-tengahnya, itu kuncinya jadi crash, crashnya. Jadi G crash, A crash, gitu teman-teman. Jadi itu berlaku buat semuanya kecuali buat kunci E, F sama B, C, itu nggak ada crashnya buat teman-teman. Nah selanjutnya, jadi buat teman-teman nih yang udah bisa dan tahu kunci-kunci ketika senar kita petik, yaitu kunci E, kunci F, kunci G, kunci A. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita belajar mencari nada do re mi nya, yaitu ke salah satu contoh misal G, kita cari nada do re mi nya yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kayak misal itu dari G, kemudian A, do re mi nya yaitu buat teman-teman sendiri, kalau misal udah bisa mencari nada do re mi nya itu, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah fingering. Karena coba kita lihat misal seperti ini, sama seperti ini. Nah itu beda sekali mulai dari speednya. Jadi kalau misal ingin belajar mengenai tentang bagaimana memetik dengan cepat, hal yang utama kita lakukan yaitu
hal yang terpenting lah. Karena kebanyakan pemain bass itu pada dasarnya itu sering bermain fingering. Jadi kayak misal fingeringnya mulai dari beberapa variasi sih aslinya. Jadi buat pemula itu tuh yang simpel-simpel aja sih kalau menurut saya. Jadi kayak misal seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kayak misal kita belajar dari atas dulu, kemudian kita ke atas ke bawah, terus ke bawah ke atas. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak kalau misal ingin lebih rapi lagi, kita pakai metronom seperti itu. Bisa juga divariasi kayak seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kayak hal-hal utama yang harus kita perhatikan ketika bermain bass itu tuh mulai dari kita mengenal kunci-kunci setiap nada, kita menghafalkannya, kita memahaminya lah pada intinya. Oh kunci ini G, suaranya seperti ini, kunci A, kunci C, kunci D. Nah seperti itu teman-teman. Jadi hal utama yang kita lakukan tuh seperti itu. Kemudian kita mencari nada do re mi nya. Nah setelah itu kita belajar fingering. Nah hal tersebut basic sih menurut saya. Kalau misal beberapa teknik-teknik, kalau misal seperti hammer, terus pull on, nah seperti itu teman-teman. Itu tuh bisa dipelajari di kemudian hari, karena hal tersebut tuh setelah kita belajar lihai dan kita bisa kayak paham semuanya apa itu bass, bagaimana cara memakainya, itu tuh teman-teman baru belajar teknik-teknik seperti itu. Jadi untuk di awal hal tersebut belum terlalu penting sih. Jadi kalau misal kita memainkan sebuah lagu, pada intinya kita tahu oh kunci G ini, kunci A ini, kunci D ini, kunci E ini, kunci F ini. Nah seperti itu teman-teman. Itu adalah hal basic yang perlu kita pelajari lebih awal ketika kita bermain bass. Jadi kalau misal teman-teman berniat dan punya keinginan, pada dasarnya tuh bisa kok buat belajar bermain bass, dan itu having fun gitu loh. Oke, so buat teman-teman dalam belajar bermain bass tuh seperti itu. Jadi bukan melulu kita harus langsung belajar teknik segala macam. Pada dasarnya kita harus belajar dasar-dasar dulu ketika kita bermain bass. Ya seperti itu lah, dimulai dari teknik kita mengenal apa aja seluruh part-part bagian bass itu. Kemudian kita belajar bagaimana tiap nada itu, kunci-kuncinya itu seperti apa semua, urut-urutannya itu seperti apa. Kemudian setelah kita belajar itu, kita mencari nada do re mi nya. Setelah kita mencari nada do re mi nya, kita belajar baru belajar fingeringnya. Jadi kalau belajar fingering, pada saatnya kita harus sabar sih untuk mencapai speed yang maksimal. Itu tuh kayak kita harus berjuang dari misal nggak bisa nih kita belajar itu, jadi misal jadi lebih cepat. Nah, jadi itu tuh membutuhkan sebuah proses. Oke teman-teman, untuk perkenalan mengenai bagaimana kita bermain bass cukup sekian. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua menjadi lebih semangat dalam bermain bass. So buat teman-teman semua, tetap semangat dan tetap selalu berkarya. Oke, terima kasih. Saya Krisna Suda Pratama dari Semansa Voice mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you konten selanjutnya.